Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru. Di video kali ini kita akan membuat ogura keju yang super lembut dan menul-menul. Pecinta keju wajib coba, dan ini ekonomis karena tanpa cream cheese. Simak pembuatannya sampai habis biar nggak gagal, dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan panci. Seperti biasa, aku pakai panci cantik dari Stain Cookware. Tuangkan susu cair full cream ke dalam panci. Selanjutnya, panaskan di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil. Kalau pancinya udah kita tumpangkan, langsung aja masukkan 115 gram keju cheddar parut. Bisa juga pakai keju cheddar slice. Cek kolom deskripsi untuk detail mereknya ya teman-teman. Begitu kejunya udah masuk, kita aduk-aduk terus supaya kejunya ini nggak nempel di dasar panci. Aduk terus sampai muncul buih-buih kecil di pinggiran panci dan usahakan jangan sampai mendidih. Pastikan kejunya udah larut semuanya. Kalau udah muncul buih-buih kecil di pinggiran panci seperti ini, matikan kompor dan masukkan 83 gram butter atau bisa pakai margarin. Aduk hingga butternya meleleh dan menyatu ke campuran susu dan keju. Angkat dan sisihkan sebentar. Siapkan 5 kuning telur. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Aduk rata menggunakan whisk. Kalau udah tercampur rata, tuangkan campuran susu, keju, dan butter. Dan selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kita sisihkan sebentar. Ambil 5 putih telur, masukkan ke dalam wadah atau bowl yang bersih. Penting banget diperhatikan, si putih telur dan bowlnya ini harus benar-benar bebas dari minyak dan lemak termasuk kuning telur, supaya lebih maksimal mengembang. Masukkan 1 sendok makan perasan jeruk nipis, bisa diganti perasan lemon atau bisa diganti dengan 1/4 sendok teh cream of tartar. Putih telurnya kita kocok dahulu menggunakan mixer. Ini adalah hand mixer Mito MX 200. Dengan harga terjangkau, kita bisa dapat hand mixer kualitas high-end. Terdapat 5 kecepatan, dilengkapi 2 macam hook, dan juga sudah dilengkapi thermostat overheat protection, menjaga mesin supaya tidak cepat panas. Menggunakan kecepatan rendah, terlebih dahulu kita kocok putih telur hingga sedikit berbusa. Nah, ini udah cukup. Masukkan 95 gram gula pasir yang sudah di blender halus, atau boleh pakai gula halus. Kita masukkan secara bertahap selama 3 kali. Kita masukkan sepertiganya dulu. Kocok lagi dengan kecepatan rendah atau sedang, sekitar 1 menit. Masukkan 1/3 gula lagi. Mix lagi sekitar 1 menit. Dan masukkan 1/3 gula yang terakhir. Kita mix terus, boleh dinaikkan kecepatannya. Mix hingga putih dan soft peak. Waktunya ini tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya, karena setiap mixer itu kan bisa berbeda-beda. Kalau kocokan putih telur sudah soft peak itu ditandai dengan kocokan putih telur yang apabila kita angkat akan membentuk jambul terbalik dan terkulai lemah seperti ini. Jangan sampai overmix, karena kalau terlalu kaku nanti adonannya susah tercampur dan bisa jadi terlalu encer. Kembali ke campuran kuning telur, ayak 83 gram tepung terigu protein rendah. Ayak terlebih dahulu supaya lebih mudah tercampur.
Masukkan kocokan putih telur ke dalam campuran kuning telur. Lakukan secara bertahap selama 3 kali. Bisa diaduk lipat menggunakan spatula atau menggunakan whisk secara hati-hati seperti ini. Kita lakukan lagi untuk sepertiga kocokan putih telur. Aduk lagi sampai rata. Dan masukkan sepertiga kocokan putih telur yang terakhir. Aduk rata lagi, perlahan dengan super hati-hati. Kalau sudah, kita pastikan lagi nggak ada yang mengendap di dasar wadah dan kita aduk menggunakan spatula. Nah, kalau udah benar-benar rata, selanjutnya kita tuangkan ke loyang yang sudah dialasi kertas baking. Dasarnya jangan dioles butter atau margarin ya, karena nanti bisa kolaps atau kempes. Jadi cukup dialasi kertas baking aja. Oh iya, untuk loyangnya ini sebaiknya gunakan loyang tanpa sambungan ya. Ini seperti ini contohnya. Atau kalau nggak ada bisa pakai loyang biasa, tapi dibungkus aluminium foil untuk mencegah rembes. Tuang dari ketinggian yang cukup. Jalankan pisau kecil untuk meratakan gelembung udara. Jadi gelembung udara yang besar bisa pecah. Setelah itu kita hentak-hentakan perlahan untuk memastikan lagi supaya udah nggak ada lagi gelembung udara yang besar. Letakkan loyang di atas loyang yang berukuran lebih besar. Bisa pakai loyangnya oven seperti ini. Kemudian tuangkan air panas di loyang besar tersebut. Dengan ketinggiannya kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Kemudian kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang dengan suhu 150 sampai 160 derajat Celcius, api atas bawah. Dan ini aku letakkan raknya di rak bawah. Aku pakai oven top dari Mito. Panggang selama 60 sampai 90 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Jaga juga agar air di loyangnya tuh jangan sampai habis ya teman-teman. Kalau berkurang dan menyusut bisa ditambahkan. Jadi teman-teman memanggang cotton cake seperti Ogura ini emang harus sabar ya. Durasi panggang memang lama supaya hasilnya tuh benar-benar matang sampai ke dalam. Kalau udah matang dan bagian permukaannya kecoklatan, udah kering dan kokoh, baru bisa kita angkat. Karena kalau belum benar-benar matang, ketika diangkat, cake ini bakalan cepet kempes. Setelah oguranya matang, angkat dan biarkan aja tetap di loyang. Jangan langsung dikeluarkan ya teman-teman. Kita biarkan sampai pinggirannya terpisah dari loyang. Kira-kira sekitar 3 sampai 5 menit. Setelah itu kita balik di atas cooling rack dengan hati-hati. Lepaskan kertas baking. Ini juga harus ekstra hati-hati karena ogurannya saat panas masih rapuh banget. Kita balik dan biarkan hingga benar-benar dingin baru bisa kita potong-potong. Potong aja sesuai selera. Dan ini benar-benar empuk dan lembut banget. Meleleh di mulut saking lembut dan moistnya itu. Rasa kejunya juga dapet. Menul-menul jiggly. Walau tanpa cream cheese, pakai keju cheddar aja. Ogura cheesecake ekonomis rasa mewah. Pecinta keju wajib coba. Ini beneran enak dan nagih. Selamat mencoba. Makasih udah nonton, semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.